Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lukman Al-Hakim Anomrokadin dengan nomor induk mahasiswa 20.17062. Perkenalkan, saya Ririn Khalifatu Yuliani dengan NIM 2100017055. Perkenalkan, saya Aulia Ramanda Putri dengan NIM 2100017057. Perkenalkan, saya Widya Laili Hidayati dengan NIM 2100176060. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Nugraha dengan NIM 2100170066. Perkenalkan, nama saya Hilda Ajijah dengan NIM 2115017067. Saponin merupakan bentuk glikosida yang memiliki aglikon. Aglikon sendiri merupakan senyawa kimia. Saponin dapat dibagi menjadi dua berdasarkan senyawa kimianya, yaitu saponin dengan steroid dan saponin dengan triterpenoid. Saponin termasuk dalam golongan senyawa aktif tumbuhan yang bersifat fenolik. Senyawa fenolik sendiri merupakan metabolit sekunder bioaktif yang terdistribusi secara luas di tanaman. Senyawa saponin ini terkandung dalam beberapa suku tumbuhan berbunga. Contoh suku tanaman yang mengandung saponin steroid yaitu pada Liliaceae, Amaryllidaceae, dan Dioscoreaceae. Sedangkan yang mengandung saponin triterpenoid ialah suku Meliaceae, Cucurbitaceae, dan Cimarubaceae. Tanaman yang diketahui banyak mengandung saponin yaitu pada tanaman mahkota dewa, belimbing buluh, kemiri, buah pare, dan turi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poin jalur biosintesis pada senyawa saponin. Senyawa saponin sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu saponin steroid dan triterpen. Kedua jenis tersebut berasal dari asetil CoA melalui jalur mevalonat. Mevalonat sendiri berperan sebagai prekursor, yaitu senyawa kimia yang mendahului senyawa lain dalam suatu jalur metabolisme. Sebelum pembentukan steroid, biosintesis membentuk senyawa skualen, sejenis triterpen yang merupakan gabungan dari dua farnesil pirofosfat. Farnesil pirofosfat berfungsi sebagai substrat awal untuk sejumlah proses biosintetik. Setelah pembentukan skualen, akan terjadi reaksi oksidasi pada atom karbon nomor 3, di mana OH mulai terbentuk, kemudian diikuti oleh epoksidasi skualen. Epoksidasi skualen merupakan enzim pembatas laju utama dalam biosintesis kolesterol. Kemudian senyawa akan disiklis menjadi lanosterol, bentuk dasar senyawa steroid. Lanosterol mewakili langkah pertama dalam pembentukan sterol dan dapat diubah oleh lanosterol 14-demetilase. Kemudian, dengan penambahan GA eksogen, maka kebutuhan hormonal tanaman akan terpenuhi. Artinya, asam mevalonat yang terbentuk lebih mengarah pada produksi metabolit sekunder yaitu saponin. Jalur asam mevalat senyawa metabolit sekunder dari jalur ini diantaranya essential oil, squalen, monoterpenoid, mentol, korosinoid, steroid, terpenoid, sapogenin, geraniol, ABA, dan GA3. Baik, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biosintesis senyawa saponin. Jadi untuk faktor yang pertama merupakan itu adalah faktor-faktor abiotik. Jadi rangsangan-rangsangan abiotik seperti cahaya, kelembapan, suhu, dan lain-lain itu dapat mempengaruhi produksi senyawa metabolit sekunder. Cahaya secara umum berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini juga nantinya akan mempengaruhi produksi metabolit sekunder. Selain itu, cahaya juga berperan dalam membentuk enzim-enzim yang berperan penting dalam pembentukan metabolit sekunder.
Lalu faktor abiotik lain seperti suhu dan curah hujan itu juga mempengaruhi pola akumulasi saponin dalam tumbuhan, termasuk di sini kandungan dan komposisi senyawanya dalam tanaman sebagai respon dari rangsangan lingkungan. Jadi akumulasi saponin di dalam tanaman ini merupakan respon tanaman terhadap perubahan lingkungan, yaitu salah satunya karena perubahan suhu dan juga curah hujan. Lalu paparan elisitor abiotik, jadi gangguan-gangguan mekanik seperti paparan asam salisitat, asam jasmonat, sinar UV, dan kerusakan mekanis juga dapat memicu akumulasi saponin. Lalu untuk selanjutnya faktor yang kedua merupakan hormon. Jadi hormon-hormon pertumbuhan seperti fitohormon atau zat pengatur tumbuh itu dapat mengatur proses-proses fisiologis tanaman dengan cara memengaruhi sintesis protein dan mengatur aktivitas enzim. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman yang kemudian akan akan diikuti oleh peningkatan biosintesis metabolit sekunder. Lalu untuk faktor yang ketiga adalah faktor enzim. Enzim di sini berperan dalam proses metabolisme tumbuhan dan sintesis metabolisme sekunder. Salah satunya contohnya adalah beberapa jenis tailoring enzim seperti dari golongan OSC, P450, UGT, dan beberapa tailoring enzim lainnya itu secara khusus memiliki peran penting dalam sintesis senyawa saponin. Gen berperan dalam mengkoding enzim yang berperan dalam sintesis senyawa metabolit sekunder pada setiap jenis saponin, yaitu saponin steroid, triterpenoid, dan steroidal glycoalkaloid. Memiliki karakteristik, rumus kimia, dan gen yang berbeda-beda pula, di mana setiap gen berspesialisasi dalam pembentukan jenis saponin tertentu. Faktor gen dalam biosintesis saponin akan menentukan karakteristik reaksi dan produksi enzim-enzim seperti pada OSC, UGT, P450, dan tailoring enzymes lainnya. Misalnya, pada kelompok gen afenasin dari Avena trigosa yang merupakan kelompok gen yang memproduksi saponin triterpenoid. Kelompok gen afenasin ini memiliki 5 gen biosintesis untuk mengkode satu jenis enzim OSC, UGT, dan P450, serta 2 tailoring enzymes lainnya, metiltransferase dan asiltransferase. Selain afesin, kelompok gen lainnya yang berspesialisasi dalam biosintesis saponin steroidal glycoalkaloid telah ditemukan dalam tanaman tomat dan kentang. Kelompok gen ini memiliki 8 gen biosintesis yang mengkoding pembentukan 2 jenis enzim P450, 4 jenis enzim UGT, dan 2 jenis tailoring enzymes dioksigenase dan transaminase. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari saponin. Di sini ada beberapa manfaat saponin untuk tanaman maupun manusia. Yang pertama, manfaat saponin untuk tanaman. Saponin memiliki beberapa manfaat untuk tanaman, yaitu berperan sebagai antimikroba, menghambat jamur, dan melindungi tanaman dari serangan hama. Contohnya dapat kita lihat pada tanaman lidah buaya. Saponin bermanfaat untuk mempengaruhi kolagen dalam tahap awal perbaikan jaringan. Saponin pada lidah buaya dapat kita temukan dalam bentuk koloid yang larut dalam air dan berbusa setelah dikocok, serta memiliki rasa yang pahit. Jika ada yang bertanya mengapa berbusa setelah dikocok, hal tersebut karena saponin merupakan suatu glikosida yang memiliki aglikon berupa sapogenin. Saponin dapat menurunkan tegangan permukaan air sehingga akan mengakibatkan terbentuknya buih pada permukaan air setelah dikocok. Lalu yang kedua ada manfaat saponin untuk manusia. Saponin bersifat sebagai antimikroba yang menghambat pertumbuhan mikroba tersebut, sehingga mempercepat penyembuhan luka. Manfaat saponin untuk manusia yang pertama ada menurunkan kolesterol. Lah, kok bisa? Hal tersebut bisa terjadi karena saponin memiliki kemampuan dalam menghambat kerja enzim lipase pankreatik, sehingga absorpsi kolesterol di dalam usus akan dihambat, kadar kolesterol di dalam darah akan menurun yang sama dengan aktivitas asam fibrat. Lalu manfaat saponin untuk manusia yang kedua yaitu mempunyai sifat sebagai antioksidan. Karena saponin mampu meredam superoksida melalui pembentukan intermediat hiperoksida sehingga mampu mencegah kerusakan biomolekuler oleh radikal bebas. Lalu untuk manfaat yang lain ada sebagai antivirus dan antikarsiogenik dan manipulator fermentasi rumen. Baik, saya akan menjelaskan mengenai cara ekstraksi dari tanaman yang mengandung senyawa saponin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,
Tanaman yang mengandung saponin itu contohnya ada belimbing wuluh, kemiri, buah pare, turi, mahkota dewa, dan lain sebagainya. Cara ekstraksi yang pertama yaitu dilakukan preparasi sampel atau simplisia. Bagian tanaman yang mengandung saponin dapat berupa daun, bunga, batang, biji, ataupun rimpang. Bagian tersebut dipilih dengan kualitas yang bagus dan tidak ada yang cacat. Lalu dilakukan perajangan atau pemotongan jika bagian tanaman tersebut berupa rimpang dan juga batang. Setelah itu diletakkan di atas nampang atau loyang untuk ditiriskan dan diangin-anginkan. Pastikan disusun secara rapi, jangan ada yang bertumpukan agar keringnya merata. Lalu yang kedua yaitu pembuatan bubuk bahan. Bagian yang sudah dicuci dan disusun rapi di atas loyang dikeringkan di oven dengan suhu sekitar 50 derajat Celcius sehingga semuanya kering. Lalu dihaluskan dengan blender dan juga diayak dengan ayakan 60 mesh untuk menghasilkan bubuk halus. Lalu yang ketiga ada pembuatan ekstrak dengan metode maserasi dengan menggunakan metanol. Menggunakan pelarut metanol karena metanol itu bersifat semipolar yang lebih ke polar, sehingga dapat menarik senyawa saponin dari bahan simplisia yang juga bersifat polar. Untuk metode maserasi yang pertama yaitu ditimbang sekitar 50 gram bubuk simplisia, lalu dimasukkan ke tabung Erlenmeyer. Setelah itu ditambahkan 30 ml pelarut metanol dengan perbandingan 1:6 untuk bubuk simplisia dan juga metanol. Lalu dilakukan proses maserasi pada suhu 50 derajat Celcius dalam waktu 48 jam atau 2 hari menggunakan inkubator. Lalu selama proses maserasi dilakukan penggojokan secara manual sekitar 5 menit setiap 12 jamnya untuk menyampurkan lebih lanjut ekstrak dan juga pelarutnya sehingga lebih banyak senyawa yang diambil oleh pelarut. Setelah 2 hari, ekstrak disaring dengan kertas saring kasar sehingga menghasilkan filtrat 1 dan juga amplas. Lalu ampas tersebut ditambahkan 50 ml pelarut dan digocok selama 5 menit. Kemudian disaring lagi dengan kertas saring kasar sehingga menghasilkan filtrat 2. Filtrat 1 dan 2 kemudian dicampur dan disaring dengan kertas saring Whatman nomor 1. Proses selanjutnya adalah penguapan. Ekstrak yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam labu evaporator. Diuapkan pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius dengan tekanan 100 MBAR sehingga pelarutnya hilang karena menguap dan hanya tersisa ekstraknya saja yang ditandai dengan kentalnya ekstrak. Ekstrak yang kental tersebut kemudian ditempatkan dalam botol sampel dan disimpan. Ekstrak dapat digunakan untuk uji senyawa dengan beberapa metode untuk memastikan adanya senyawa saponin dengan uji tabung, kromatografi, ataupun dengan spektrofotometri.